Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Di video-video gue sebelumnya, di kolom komentar ada beberapa dari kalian yang minta rekomendasi untuk earphone TWS. Jadi gue coba hubungin Viata Indonesia, dan di sini gue dikirimin Airboom Pro 3-nya. Ini udah punya fitur gaming mode juga, di mana latensinya udah minim, katanya 45 millisecond. Tapi kira-kira gimana ya? Mungkin gue akan bahas lengkap dari sisi suaranya sampai ke performance-nya ataupun kenyamanannya. Jadi sebelum gue mulai, mungkin kalian bisa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan konten-konten dari gue yang akan nanti gue upload. Dan juga gue sering live stream setiap hari Minggu di kisaran jam 1 siang. Jadi kalau misalnya kalian mau join, kalian bisa ngobrol bareng gue. Gue akan coba jawab semua pertanyaan yang kalian lempar di gue waktu live stream. Dan oke, sebelum gue mulai videonya, gue akan intro dulu. Untuk spesifikasi teknis dari Viata Airboom Pro 3 mungkin singkat aja. TWS ini menggunakan koneksi Bluetooth 5.1 di jarak kurang lebih 10 meter dan playtime-nya kurang lebih 8 jam, sementara untuk waktu standby-nya ini kurang lebih 90 jam. Sementara untuk baterai di earbuds-nya sendiri ini punya ukuran 40 mAh, sedangkan untuk charging case-nya di ukuran 300 mAh, dan untuk waktu pengecasannya ini diklaim hanya butuh waktu 1 jam. TWS ini menggunakan audio codec atau kompresi AAC. Untuk desain dari earbuds-nya kalau menurut gue ini cukup simple. Pada sisi luar ini ada lampu LED indikator dan juga sekalian sama lubang mikrofonnya. Dan ada sedikit logo Viata kecil banget pada bagian sisi luar dari earbuds-nya, nggak gede. Pada bagian sisi dalam ini ada lubang untuk charging portnya dan juga ada tulisan untuk left sama right-nya. Nah, kalau untuk dari charging case-nya sama, ini juga nggak gede ya, kecil amat kalau menurut gua. Tapi udah cukup lah dan nggak berat juga, ringan. Dan ya, charging portnya ini interface-nya udah USB Type-C, keren banget. Dan pada bagian sisi depan juga ini ada lampu indikator pada charging case-nya. Jadi kalau misalnya charging case-nya lagi ngecas untuk earbuds-nya ataupun charging case-nya sendiri, lampu indikatornya ini akan nyala. Jadi kita bisa tahu ini udah full atau enggak. Dan juga untuk charging case sama earbuds-nya juga ini ada magnet nih. Jadi kalau misalnya kita simpan, begitu kita taruh dia langsung akan nempel. Dan menurut gue ini cukup kuat magnetnya, nggak gampang jatuh juga. Walaupun ditaruh kayak gini, digoyang-goyang pun ini earbuds-nya nggak bakalan jatuh. Jadi kalau menurut gue dari sisi desainnya, ini udah cukup keren ya kalau menurut gue. Build quality-nya pun juga kalau menurut gue ini oke. Nggak berasa ada pegang barang murahan ya. Bahannya polikarbonat menurut gua dan sama sekali nggak ada kesan murah waktu gua pegang. Finishingnya pun udah rapih banget. Jadi walaupun untuk harga segini, ini kalau menurut gua feel-nya udah cukup premium lah. TWS ini udah punya beberapa fitur ya, seperti contohnya touch sensor. Jadi TWS ini nggak pakai tombol dial. Touch sensornya ini ditempatkan pada kedua sisi luar dari earphone-nya dan kemudian berguna juga untuk naik turunin volume, untuk next lagu, untuk angkat panggilan telepon juga, dan untuk voice assistant. Jadi bisa pakai Google ataupun Siri. Dan ya, untuk tombol-tombolnya, fungsi-fungsinya gua nggak akan jelasin secara detail. Kalian bisa baca di manual book-nya ya. Ini tolong dibaca, jangan cuma dibuang aja. Dan ya, untuk gaming modenya, fitur gaming modenya ini diklaim 45 millisecond seperti yang gue bilang di awal. Tapi setelah gue coba, sayangnya kalau misalnya gue pakai nonton YouTube atau nonton film di handphone gue masih cukup berasa untuk delay-nya ya. Walaupun memang udah cukup minim, tapi masih lumayan berasa, sayangnya kayak gitu. Dan gue nggak bisa merasakan perbedaan antara gaming mode ataupun music modenya. Sayang banget ya. Jadi gue tuh ngarepnya kalau misalnya gaming mode, mungkin latensinya bisa turun walaupun ada sedikit kompresi pada bagian suara. Tapi kalau misalnya kita dengerin di mode musik, mungkin bisa suaranya bisa lebih bagus lagi kompresinya. walaupun ada sedikit delay. Jadi ya untuk gaming modenya menurut gua masih lumayan berasa untuk delaynya.
Nah, untuk karakter suaranya perlu diketahui dulu ya. Jadi di sini gue coba jelasin berdasarkan preferensi gue atau berdasarkan selera dari pendengaran gue sendiri ya. Nah, kalau menurut penilaian gue sendiri, TWS ini punya karakter suara yang bisa dibilang cukup netral tapi agak sedikit ke V-shape ya. Jadi untuk low-nya, frekuensi low-nya ini menurut gue agak cukup standar aja, ada di posisi netral. Mid-nya juga cenderung di netral, tapi untuk high-nya ini agak sedikit lebih dominan walaupun nggak terlalu over. Jadi bisa gue bilang kalau untuk bass-nya ini kurang punch ya. Setelah gue coba dengerin musik EDM, memang berasa ke punch-nya kurang, rumble-nya juga udah cukup lah. Jadi nggak over ataupun nggak kurang, standar aja. Untuk vokalnya menurut gue ini lumayan tebel, nggak madi juga, lumayan halus. Tapi kalau misalnya untuk high-nya, menurut gua ini cukup dominan, dan kalau misalnya diputerin di volume 80% ke atas ini lumayan nusuk ya kalau menurut gua. Sound stage-nya ini menurut gua standar, nggak over, udah oke lah kalau menurut gua. Separasi suaranya juga udah mantap dari kiri dan kanan, jadi kalian kalau misalnya pakai main game, suara tembakan atau suara bom, langkah kaki musuh mungkin sebelah kiri kanan kalian bisa bedain dengan jelas setelah pengetesan gua tentunya ya. Dan ya ada sedikit kesan kasar atau grainy pada bagian mid to high-nya kalau misalnya gua dengerin musik. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang doyan dengan musik EDM yang nyari earphone punch-nya kuat, mungkin ini kurang cocok ya. Tapi kalau misalnya kalian dengerin musik-musik kasual, easy listening mungkin, atau lagu-lagu chill, ini mungkin bisa cocok buat kalian. Nah, kalau untuk kualitas suara mikrofon dari Viata Airboom Pro 3, di sini gue akan coba rekam dengan dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana ruangan sunyi, nggak ada gangguan suara apapun. Dan gue cuma rekam menggunakan voice recorder dari Samsung Note 20 Ultra gua. Ya, ini adalah kualitas suara mikrofon dari Viata Airboom Pro 3. Silakan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofon TWS ini. Tes mic 123. Tes mic 123, dan gue akan coba putar suara dari YouTube untuk ambient sound, mungkin suara jalanan, biar kalian bisa dapetin apakah fitur ENC-nya atau environment noise cancelling-nya ini berguna atau berfungsi dengan baik. Jadi gue akan putar dari YouTube untuk kualitas untuk ambient sound strip-nya. Silakan kalian nilai sendiri. Ya. Ini gue coba tambahin ambient sound untuk ambient suara jalanan gitu kan ya. Jadi ada suara mobil lewat, orang ngobrol juga di jalan. Sambil gue rekam pakai Samsung Note 20 Ultra gue. Silakan kalian nilai sendiri. Kalau misalnya di kondisi suara yang berisik gitu, apakah mikrofonnya bisa pick up dengan baik. Silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah, biar teman-teman yang lain juga yang mungkin lagi nyari TWS, yang penasaran dengan kualitas suara mikrofonnya itu bisa tahu juga. Oke, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah, biar gue juga bisa tahu pendapat kalian seperti apa. Untuk testimoni gue terhadap Viata Airboom Pro 3, setelah gue pakai mungkin kisaran hampir 2 hari ya, memang belum cukup lama gue pakai. Baterainya pertama ya, ini udah cukup oke lah, udah cukup tahan. Gua pakai nelpon mungkin di kisaran hampir 2 jaman, dengerin musik juga nonstop hampir 2 jam, itu baterai yang kepake mungkin di kisaran 20% ya. Walaupun sayangnya memang increment dari baterainya ini kurang cukup akurat ya, jadi mungkin bisa jadi belum 20%, tapi di situ dia tulisnya 80% remaining. Tapi so far kalau menurut gua udah lumayan oke lah untuk baterainya. Dan juga untuk low latency-nya seperti yang gue bilang tadi, masih lumayan berasa delay-nya. Jadi kalau misalnya kalian main game FPS kompetitif, ini bakalan cukup mengganggu ya menurut gua. Dan juga untuk isolasi suaranya, kalau menurut gue ini cukup mantap. Sama sekali nggak terlalu mengganggu juga untuk suara-suara bising dari luar. Ini lumayan kedap ya kalau menurut gue. Dan gue juga tuh lumayan lumayan salut juga karena di harga segini ini udah pakai interface USB Type-C, yang mana untuk beberapa brand lainnya itu masih pakai colokan micro USB. Jadi salut lah buat Viata untuk ini, gue respect. Dan ya, yang perlu diketahui mungkin untuk downside-nya atau kekurangan dari TWS ini, tentunya ini pendapat gua ya, mungkin kita bisa beda. Tapi paling nggak kalau untuk menurut gua kekurangannya adalah di mana
touch sensornya ini cukup ngerepotin ya kalau misalnya kita mau pindah mode dari musik ke gaming modenya. Karena untuk pindah mode itu kan kita tap-nya 3 kali di touch sensornya bagian kanan. Dan kadang itu suka nggak kebaca untuk pindah mode, malah dia pause dari lagu yang lagi kita dengerin. Begitu juga untuk pengaturan volumenya, ini kan ditahan cukup lama, nanti kalau kanan volumenya naik, kiri volumenya turun, dia nggak baca untuk naik turunin volume, tapi malah pause dari lagunya. Touch sensor ya, jadi cukup ribet untuk dipakai fungsinya. Dan ya ini juga nggak punya ear detection, jadi kalau misalnya kita copot dari telinga kita, dia nggak akan langsung mati. Jadi kita harus matiin earbuds-nya. Nanti cara matiin earbuds-nya kalian bisa lihat di manual book-nya yang di sini. Sayangnya walaupun udah pakai Bluetooth 5.1, gua coba connect di 2 smartphone gua. Jadi di Samsung sama di iPhone gua ini nggak bisa connect sekaligus di 2 device. Jadi gua harus disconnect dulu di smartphone yang satu, baru dia bisa connect di smartphone gua yang satunya lagi. Dan yang terakhir mungkin kalau misalnya kalian pendengar musik EDM ya, bassnya ini kurang cukup nendang atau punch-nya kurang. Mungkin itu testimoni gua menurut Viata Airboom Pro 3. Dan ya, earphone ini dijual dengan harga 299.000 ya di marketplace-nya, di official store-nya Viata. Nanti kalau link pembeliannya udah ready, gue bakalan taruh di kolom deskripsi, karena sekarang gue cek di Tokopedia-nya Viata sendiri, produknya belum ada, gue nggak tahu kenapa. Tapi nanti kalau misalnya udah ada link pembeliannya, bakalan gue taruh di kolom deskripsi. Dan kalau menurut gue untuk price to value-nya ini udah cukup worth it. Fitur yang ditawarkan udah lumayan, kualitas suaranya pun udah lumayan untuk harga 300.000. Dan ya ini lumayan lah kalau misalnya jadi bahan rekomendasi, menurut gue ini udah cukup oke. Tapi sekali lagi ini menurut gue lebih cocok untuk dengerin musik ketimbang kalian pakai main game, walaupun udah punya fitur gaming mode low latency. Ya, jadi ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk Viata Airboom Pro 3. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai earphone ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gua akan coba jawab sebisa gua. Atau kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa join live stream gua setiap hari Minggu jam 1 siang. Gua akan coba jawab semua pertanyaan kalian di live stream tersebut. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka video ini, klik tombol like-nya, klik tombol subscribe juga kalau belum, aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak akan ketinggalan konten gua berikutnya. Dan jangan lupa juga follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer. Dan ya mungkin sampai di sini aja video gua kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan di live stream berikutnya. Thank you and bye.